Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rita Wigiarti dengan NIM 224 110 402091. Video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia yang membahas tentang toharoh. Langsung saja simak videonya ya. Yang pertama yaitu pengertian toharoh. Apa sih itu toharoh? Toharoh secara bahasa yang berarti bersuci. Kemudian menurut istilah atau menurut syarah, toharoh berarti membersihkan diri, kemudian tempat, kemudian benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Dalam ilmu fikih, kemudian toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh lahiriah dan toharoh hukumiyah. Yang pertama yaitu toharoh lahiriah, yaitu membersihkan dan mensucikan tubuh, pakaian, kemudian tempat sholat, dan segala hal yang termasuk najis. Kemudian toharoh hukumiyah, yaitu membersihkan dan mensucikan diri dari hadas, termasuk dalam pun hukum toharoh, yaitu wajib dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya yaitu macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama toharoh atau bersuci dari najis, kemudian yang kedua bersuci dari hadas. Yang pertama yaitu toharoh atau bersuci dari najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama najis mukhaffafah, kemudian yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga yaitu najis mughalladzah. Mulai dari yang pertama yaitu najis mukhaffafah atau disebut juga dengan najis ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun tetapi belum makan sesuatu apapun kecuali air susu ibu. Adapun cara mencucikannya yaitu cukup memercikan air atau mengusap air suci pada permukaan yang terkena najis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawassithah atau najis tengah atau najis yang cukup berat, seperti darah, kemudian air seni, kemudian bangkai kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang, kemudian minuman keras dan kotoran hewan yang haram dimakan. Najis mutawassithah kemudian dibagi menjadi dua, yaitu najis mutawassithah hukumiyah, dan yang kedua yaitu najis mutawassithah ainiyah. Najis mutawassithah hukumiyah yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata atau wujudnya atau zatnya, baik bau dan rasanya. Kemudian cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan pada benda yang terkena najis. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawassithah ainiyah, najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Kemudian cara mencucikannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna dan bau dengan menggunakan air yang bersuci. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughalladzah atau disebut juga dengan najis berat, seperti najis anjing dan babi. Kemudian cara mencucikannya itu
membasuh atau sebanyak 7 kali dengan air suci atau dengan menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau debu atau lumpur. Yang kedua yaitu toharoh atau bersuci dari hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan di mana tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh beribadah seperti sholat, tawaf, ataupun sebagainya. Hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Adapun hadas kecil diantaranya yaitu hilang akal atau tidur, kemudian keluar sesuatu dari kubur dan dubur, kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan yang keempat yaitu menyentuh kubur dan dubur dengan telapak tangan. Adapun cara mensucikannya yaitu dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Kemudian yang kedua yaitu hadas besar, seperti haid, kemudian melahirkan, nifas, meninggal dunia, dan berhubungan suami istri atau bersetubuh. Adapun cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib. Apabila tidak ada air karena sesuatu, maka bisa. Kemudian tata cara toharoh. Yang pertama itu cara toharoh dari hadas. Di antaranya wudu, kemudian yang kedua mandi besar, dan yang ketiga yaitu tayamum. Sedangkan cara toharoh dari najis di antaranya yaitu istinja. Adapun sarana yang digunakan untuk bersuci atau toharoh yaitu air, kemudian debu atau tanah, dan yang ketiga yaitu batu. Selanjutnya yang terakhir yaitu hikmah toharoh. Yang pertama yaitu terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Kemudian yang kedua yaitu sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Kemudian yang keempat itu kebersihan akan membuat seseorang menjalani hidup dengan lebih nyaman. Mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.